Halo Leo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk 2021, sneak peek atau enggak. Kita melihat gambaran energinya untuk tahun 2021 dan kali ini aku fokuskan untuk Leo Sun Moon Rising, Venus, Mars, North Node. Pokoknya kalian lah yang aku identifikasikan sebagai Leo ya. Dan selalu dan perlu kalian ingat bahwa setiap pembacaan tarot yang aku publish secara umum itu adalah berdasarkan energi general. Jadi bisa resonate, bisa tidak ya, dan tidak akan resonate sama semua orang tentunya. Kalau kalian tidak sesuai dengan tarot readernya atau dengan bacaannya atau dengan cara tarot readernya membacakan, tidak perlu dipaksakan, silakan move on. Tetapi kalaupun kalian, tetap ingin menyimak, ambillah yang kalian perlu, tinggalin sisanya. Dan kalau menyangkut orang lain ini bisa, terbolak-balik ya, vice versa. Oke, kita akan mulai pembacaannya. Aku udah tarik, pesan-pesan dari oracle di sini. Nanti kita begitu masuk ke tarotnya, akan aku bagi menjadi 3 bagian saja ya, untuk tahun 2021 dan melihat situasi dan kondisinya. Oke, mari kita lihat. Kita punya The Magician dengan significator, King of Pentacles dan The Magician card hadir di sini kalau yang aku lihat tahun 2021, sorry, biasaan bikin buranan. Tahun 2021 kamu ini fokus adalah tentang kestabilan kamu di dalam pekerjaan, di dalam karir, dalam usaha kamu, dalam finansial kamu. Aku melihat di sini kamu punya rencana. Dan di tahun ini aku melihat ya kamu ingin menerapkan atau menciptakan sesuatu gitu loh. Dan aku lihat ini apa ya, tahun manifestasinya kamu gitu loh. Jadi kalau kamu punya ide, kalau kamu punya rencana, kalau kamu punya apa ya, kalau kamu punya goal, ini adalah saatnya kamu mulai mengatur mengatur apa yang harus kamu lakukan dan fokus ke situ. Tapi aku lihat di sini ini tahun manifestasinya kamu, di mana kamu mungkin sebelum-sebelumnya buat beberapa mungkin masih bingung ya harus ngapain, tetapi yang aku rasain kayak kalian tuh sudah punya gitu loh, sudah punya sesuatu dalam pikiran kalian, apa yang kalian ingin lakukan, apa yang kalian ingin buat gitu ya. Tetapi mungkin buat beberapa dari kalian, kalian masih nahan itu atau mungkin terpentok dengan beberapa kesulitan ataupun tidak berani. Kadang-kadang orang tidak melakukan itu karena dia ragu akan kebisaan dia, akan keadaan, nggak punya modal, dan lain sebagainya. Tetapi yang aku lihat, ini adalah tahun di mana kamu harus mulai gitu loh, mulai. Kalau kamu ingin melihat hasilnya, kamu harus mulai. Dan waktu kamu ingin mendapatkan satu hasil yang wow, tentunya usahanya pun harus wow, ya. Message in the bottle. Tahun 2021 yang aku lihat di sini bisa jadi kamu akan mungkin banyak mendapatkan kayak sign gitu ya, sign dari semesta, dari your guardians gitu ya. Mungkin saat kamu bisa jadi ya, berhubungan dengan seseorang yang nggak baik untuk kamu gitu ya, orang yang mungkin mau nipu kamu gitu, itu contoh. Ya kamu kayak dikasih mungkin petunjuk gitu ya. Ya alam ini berbahasa ya, dan ya itu, kamu harus peka. Begitu juga misalnya kamu punya niat melakukan sesuatu dan kamu bingung, "Aduh gue bikin nggak ya? Aduh gue lakuin nggak ya? Aduh gue ngomong nggak ya?" Aku lihat di sini saat kamu meminta, "Aduh tunjukin gue dong, apa yang harus gue lakuin." Kamu harus peka melihat, mungkin billboard gitu ya, kata-kata di billboard atau enggak mungkin kamu ngelihat, angka gitu ya, angka misalnya 11.11 atau 555 gitu dan lain sebagainya. Nah, itu harus kamu peka-peka lihat gitu. Tetapi
Aku melihat di sini akan ada kabar baik dan, buat beberapa dari kamu, mungkin kamu ketemu sama, teman lama kamu gitu ya, dan aku lihat ada kabar baik yang berhubungan dengan masalah finansial. Aku nggak tahu kenapa tapi aku ada, apa ya, mungkin ada orang nawarin dan maksudnya gini loh, ada satu kabar yang membuat kamu melihat adanya satu peluang. Ini juga bisa misalnya tawaran kerja atau mungkin orang lagi butuh bantuan kamu dan kemudian kamu bantuin dan akhirnya kamu punya pekerjaan, kamu punya income ataupun tambahan income, ya. Ataupun sesuatu yang menginspirasi kamu. Tetapi ya, buka mata, buka telinga gitu. Karena yang aku lihat di sini, mmm, ini kamu lagi aktif gitu ya, lagi aktif. Time to go. Oke, mmm time to go kalau aku rasakan di sini. Mungkin di tahun 2021 ini kamu membutuhkan seperti kayak melakukan pembaharuan-pembaharuan, perubahan-perubahan gitu ya. Ataupun bisa jadi untuk beberapa dari kamu adalah melepaskan. Melepaskan apa? Melepaskan sesuatu yang memang bisa jadi hanya menjadi masalah dalam hidup kamu, sesuatu yang memang sudah nggak baik lagi, sudah tidak sehat lagi, dan ini bisa berupa macam-macam, bisa berupa hubungan, bisa berupa masa lalu yang masih kalian geret-geret gitu ya. Mungkin rasa kesal kalian dari orang di masa lalu, hubungan kalian di masa lalu gitu ya, ataupun membiarkan orang dari masa lalu terus saja balik terus, sehingga apa? Kamunya pun jalannya jadi nggak bisa maju-maju gitu. Ataupun mungkin rasa marah kamu gitu loh ya, dan kadang-kadang kita tanpa sadar gitu, dengan rasa marah, dengan rasa kesal, dengan, apa ya, rasa-rasa yang kita bawa itu berpengaruh gitu loh. Karena apa? Itu membuat energi kamu pun dikarenakan emosi-emosi itu pun jadi kurang stabil, ya, pikiran kamu juga jadi berantakan, kamu nggak bisa fokus, dan lain sebagainya. Nah, ada hal-hal yang perlu kamu ubah, termasuk cara kamu memandang sesuatu, cara kamu menghandle apa saja, pekerjaan, mmm, mungkin yang tadinya bekerja semau-maunya gitu ya, ini aku kasih contoh-contoh gitu ya. Misalnya kamu bekerja semaunya, nggak tepat waktu atau kadang-kadang kamu lakukan, kadang-kadang kamu nggak konsisten. Nah, itu yang mungkin perlu karena apa, untuk memanifestasikan sesuatu, kamu harus melakukan sesuatu juga yang, eee, ya ya berdasarkan gitu loh, kamu hasilnya mau seperti apa yang tadi aku bilang, usahanya harus wow untuk mendapat hasil yang wow, gitu kan ya. Nah, ada hal-hal yang perlu kamu rubah, termasuk dari kebiasaan. Buat beberapa dari kamu, mungkin memutuskan untuk hidup, lebih sehat gitu ya. Gua memutuskan untuk tahun 2021 gua mau, makan healthy food aja, atau enggak gua pengen olahraga lebih rajin, atau memulai olahraga. Ataupun mungkin buat beberapa dari kalian, gua mau merubah, cara gue hidup, itu bisa gitu loh. Karena hal-hal tersebut tuh dari hal yang terkecil, sehingga bisa ke hal lainnya gitu ya. Termasuk hal-hal yang memang perlu kamu lepaskan, pasrahkan, tuluskan, ikhlaskan. Ini adalah tahun di mana kamu butuh untuk menyerahkan semua dan melempar kayak melemparkan semua, apa ya, gembolan kamu dari masa lalu gitu ya dan memulai sesuatu yang fresh, yang baru. Make a move. Nah, ini adalah, eee, waktunya kamu untuk melakukan, mulai bergerak, memulai sesuatu. Mungkin di tahun sebelumnya kamu banyak, tapinya gitu ya, "Gue pengen ini tapi, gue pengen itu tapi," ataupun ragu-ragu. Nah, tahun ini, apapun situasi dan kondisinya, sudah waktunya kamu
menerapkan apapun itu yang menjadi wacana-wacana kamu dalam sesuatu yang real. Waktunya kamu bergerak, waktunya kamu make a move, ya. Yang tadinya, aduh gue udah nggak kuat nih sama orang ini, gue udah nggak kuat nih, tapi aduh nanti kasihan, aduh gue nggak kuat nih sama hubungan gue, tapi gue masih nggak tega, dan lain sebagainya. Apa yang kamu inginkan? Lakukan sesuatu dengan itu, ya. Break the chain. Ancestral pattern. Healing, rewriting. Oke, ini buat Leo, beberapa dari kalian. Mungkin ya ada sesuatu yang berulang-ulang di dalam kehidupan kalian, yang membuat kalian menuju kepada satu situasi kondisi yang sama-sama. Ya, ini yang perlu lihat. Ini kembali lagi, waktunya kalian melepaskan, waktunya kalian memutuskan. Memutuskan apa? Banyak hal, disesuaikan masing-masing. Tetapi buat beberapa dari kalian, aku melihat di sini, bisa jadi ada sesuatu yang terulang-ulang dari masalah udah turun-temurun. Bisa jadi mungkin di dalam keluarga kamu ada sesuatu yang terjadi dari kakek, nenek gitu ya, ataupun sebelumnya terus kepada anaknya dan kepada kamu dan kepada ini. Kalau kamu mau, ini saatnya kamu memutus, maksudnya memutus chain itu. Satu kebiasaan, tetapi juga masalah tradisi gitu ya. Masalah tradisi, masalah cara. Ini kadang-kadang kita tanpa sadar, karena kita melihat apa yang diajarkan, apa yang kita lihat dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, kadang-kadang itu masuk gitu ya ke dalam diri kita, dan itu kita terapkan. Nah, mungkin ada hal-hal yang kurang cocok sama kalian ataupun tidak sesuai sama kalian. Lihat apa yang perlu kalian cut off gitu loh. Termasuk misalnya, ini semuanya om gue, orang tua gue, kakek nenek gue, semuanya, ini contoh ya, dokter semua. Padahal gue tuh nggak bidangnya di kedokteran. Gue tuh seniman gitu loh. Dan mungkin tuntutan-tuntutan ataupun ya garis itu membuat kamu merasa ataupun dituntut harus untuk menjadi itu. Itu termasuk gitu loh. Karena ini sesuatu yang dibawa dari generasi-generasi sebelumnya. Kamu adalah arsitek, kamu adalah penulis cerita kamu. Jadi tulislah cerita yang kamu inginkan buat hidupmu. Jangan biarkan orang lain yang menulis. Itu message-nya ya. Discernment. All is not what it seems. Jadi jangan cepat menjudge sesuatu, menilai sesuatu dari apa yang kamu lihat, tetapi harus kamu telaah dan perdalam gitu loh, pelajari. Mungkin dari kamu melihat orang, mungkin dari kamu melihat situasi ataupun pekerjaan. Kadang-kadang sesuatu yang kelihatan, aduh kok kayaknya kecil ya, aduh kok kayaknya nggak menghasilkan sesuatu yang besar. Kalau ditelatenin juga bisa jadi sesuatu yang besar. Kalau misalnya kita kadang-kadang ngelihat ada orang yang ingin misalnya berkolaborasi sama kita, tapi kelihatannya dia kok apa yang dia bikin nggak baik ya penampilan. Nah itu hal-hal yang membuat kamu dengan mudah menilai itu, harus kamu pelajari dulu situasinya dan lain sebagainya, termasuk dengan proof gitu ya, bukti-bukti dan fakta-fakta yang perlu kamu lihat gitu. Dan kadang-kadang di saat sesuatu sedang
sedang sulit dan lain sebagainya, itu kadang-kadang membuat kita, aduh nggak bakal mungkin lah, membuat kita jadi ragu lah. Ya, di dalam keseharian, di dalam hidup, di dalam pekerjaan, dalam usaha, pastinya ada proses. Dalam proses itu kadang kita nggak bisa langsung jedar gitu ya. Bisa juga kadang-kadang semuanya nggak selalu milk and honey, sweet gitu loh. Pasti ada turunnya, pasti ada naiknya. Ada yang kita kayaknya gelap, susah ngelihat cahaya gitu ya. Dan kadang-kadang kalau yang aku lihat tahun 2021 mungkin kamu melihat situasi-situasi di mana segalanya kayak kelihatannya berat dan rasanya tidak mungkin. Tetapi aku lihat di sini, keep your dreams. Keep your dreams as a secret. Jadi kamu mungkin punya mimpi-mimpi yang perlu kamu simpan dengan dirimu sendiri. Karena apa? Kadang-kadang di saat-saat itu ada orang-orang dengan motif-motif tersendiri yang mungkin menyampaikan sesuatu atau bertindak sesuatu yang bisa membuat kamu goyang, yang membuat kamu kehilangan keyakinan, yang membuat kamu mungkin kehilangan semangat, merenggut motivasi-motivasi, inspirasi-inspirasi dan membuat kamu berhenti. Nah, kadang-kadang ada saatnya kita bekerja fokus dengan apa yang kita lakukan dan tidak terlalu membagi itu. Karena banyak orang-orang yang tanpa kita bisa filter gitu ya, bisa merusak gitu loh, merusak pikiran kita, merusak perasaan kita. Jangan biarin maksudnya, ya. Stay true to your knowing. Jadi ini yang aku lihat adalah kamu bisa jadi gitu ya, mempunyai sesuatu yang kamu percaya. Ya, kamu percaya, kamu tahu, kamu sudah belajar, kamu yakin itu benar dan kamu mau lakukan. Bisa ada orang-orang yang menggoyangkan itu, sehingga kamu jadi nggak percaya lagi. Ini bisa terjadi di mana-mana, maksudnya di bidang apa saja, baik dari cinta, misalnya kamu lagi nggak apa-apa gitu ya, karena orang mungkin nggak suka sama hubungan kamu atau sama pasangan kamu, akhirnya dia ngomong yang enggak gitu, dan akhirnya kamu terpengaruh, dan akhirnya kamu berantem, dan akhirnya nah itu hal-hal semacam itu ya. Tetap percaya dengan apa yang kamu ketahui ya. Oke, kita punya di sini, give your relationship a chance. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu sedang berada sekarang ataupun nanti di tahun 2021 dari mendapatkan keraguan gitu loh, mendapatkan keraguan, mungkin punya satu ketakutan di mana kamu berhubungan dengan seseorang. Kalau yang aku lihat di sini, ya mungkin sudah saatnya kamu belajar percaya gitu loh, maksudnya tanpa menjudge orang itu dari hal yang terjadi di masa lalu. Tidak semua orang akan menyakiti kamu gitu loh. Kamu belum saja bertemu dengan yang tepat. Dan aku lihat di sini mungkin buat beberapa dari kalian ada masalah rekonsiliasi, tetapi yang aku lihat tuh kayak ya mungkin nanti ada orang yang mendekati kamu atau menawarkan komitmen gitu ya, ataupun menunjukkan kalau dia punya perasaan, tapi karena kamu punya satu trauma di masa lalu, bisa jadi kamu tuh takut gitu ya. Winter, the answer to your prayer and affirmation are fully realized in the winter month. Oke, berarti di penghujung-penghujung tahun itu adalah waktunya kamu melihat perkembangan hasil. Lah Kak, kenapa nggak di pertengahan? Ya, kalau menurut ini mah itu gitu ya, di penghujung. Maksudnya ya mungkin 3 bulan terakhir gitu ya, mulai gitu. Cuman kalau yang aku lihat
Iya depannya itu ya kamu kan nyusun rencana dulu, kamu menata dulu dan lain sebagainya gitu. Kita kan bukan tukang sulap, bukan. Buat beberapa dari kamu ya mungkin akan masalah relationship ini mungkin baru muncul-muncul itu ya begitu udah masuk ber itu. Jadi begitu masuk ber itu kalau yang aku lihat itu energinya mulai shift up gitu ya. Memang awalnya harus ada yang diperbaiki, harus ada yang dilepasin, itu ya kan proses gitu ya. Oke, kita masuk ke dalam tarotnya, kita lihat awal bagian pertama dari 2021 untuk Leo. Three of Pentacles, kita punya Seven of Pentacles, the Sun card, nice. Ini adalah kamu datang energi kamu ke readingan di dalam bagian pertama di tahun 2021. Kalau yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi ada kolaborasi gitu ya, ada kolaborasi, ada kerjasama antara kamu dengan seseorang atau ya kamu merasa gitu ya, apa yang kamu lakukan tuh lebih diperhatikan sama orang. Apa yang kamu ajukan gitu ya. Aku lihat juga buat beberapa dari Leo, ini masalah kamu mungkin mengajukan proposal atau mengajukan satu ide atau mengajukan satu satu gambaran yang aku lihat dan kamu kayak mempresentasikan itu. Proposal juga bisa tadi udah kali ya, mempresentasikan itu kepada orang ataupun orang-orang ya, orang-orang. Dan kamu mendapatkan perhatian. Tetapi buat beberapa dari kamu, aku melihat kamu mulai merasa dari awal pun ini situasi keuangan ini sudah mulai menunjukkan adanya satu mungkin titik terang. Seven of Pentacles. Ya, investasi. Ya, semakin berkembang kalau yang aku lihat masalah finansial kamu. Mungkin kamu yang tadinya gua modal misalnya 1 juta, penghasilannya misalnya setiap bulan 500.000, terus kamu merger nih sama orang, akhirnya modalnya 2 juta, penghasilannya pun lebih banyak gitu loh, ataupun hal semacam itu. Mungkin buat beberapa dari kamu nggak cuman partnership aja, tapi mungkin membentuk satu kelompok dan kerja bareng gitu ya. Dan bidangnya macam-macam. Tetapi yang aku lihat ini, kalian fokus dalam pekerjaan, fokus dalam usaha, fokus dalam finansial. Mulai dari awal itu dan kamu melihat perubahan, kamu melihat peningkatan. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu mau investasi, membeli properti mungkin buat beberapa dari kamu gitu ya, ataupun misalnya kamu main saham, main forex gitu ya, ataupun kamu nanam modal dari yang kecil sampai yang besar, tapi kamu mulai melihat melihat jalan di mana usaha kamu mulai mendapatkan arah gitu loh. Nah, ini membuat ya yang pastinya kamu merasa senang ya. Kamu merasa senang, kamu merasa kamu merasa ya bahagialah, happy lah. Tetapi aku melihat di sini kamu lebih fokus kepada juga diri kamu gitu ya. Fokus kepada kebahagiaan kamu, fokus kepada apa yang membuat kamu bahagia. Ya, ini kalau yang aku lihat adalah di mana kamu mulai seperti menentukan, gua kayaknya maunya ini deh. Gua kayaknya mau alarmku bunyi. Iya, kamu mulai melihat jalan kamu mau yang kamu pilih tuh apa gitu ya. Buat beberapa dari kamu bisa jadi kamu buat beberapa dari kamu ada trip kalau aku lihat di sini. Short trip bisa jadi gitu ya. Tetapi kamu juga di dalam kehidupan kamu, dalam lebih playful gitu ya, nggak mau terlalu
nggak mau terlalu kamu baperin ya. Kamu lebih carefree lah. Oke, part kedua. The Moon, Hierophant, dan Five of Pentacles. Ya, yang tadi aku bilang time to go. Ya, ada sesuatu yang kamu pertahankan, ada sesuatu yang kamu, ini bisa jadi juga bukan hanya masalah kontrak kerja dan lain sebagainya, tetapi juga bisa jadi masalah hubungan yang memang sudah apa ya, sudah harus kamu lepaskan buat beberapa dari Leo ya. Kadang-kadang saat si akhir itu belum mereveal dirinya, menunjukkan dirinya, kita kayaknya ngelihat bahwa hal itu bisa diperbaikin, bisa ditutupin, tapi ada satu yang kita nggak bisa tutupin adalah suara hati kita kan, gitu ya. Dan mungkin kamu melihat kebenaran yang ada sesungguhnya. Dan seringkali saat kebenaran itu menunjukkan wujudnya, banyak juga yang membuat kita tidak nyaman gitu. Tetapi saat kebenaran itu menunjukkan wujudnya, kita jadi Hujat, jangan ngeri. Maksudnya kebenaran itu, ceritanya kan mau ngomong pakai kias-kiasan gitu ya. Tapi kebenaran saat menunjukkan dirinya, kita jadi mengerti situasi, kondisi sebenarnya, apa yang harus kita lakuin, apa yang harus kita perbuat gitu ya. Dan saat kamu bisa menenangkan diri, walaupun kamu merasa gua sendirian, tapi karena kamu tahu gitu ya kebenaran itu, kamu bisa dengan kuat dan bisa dengan penuh keyakinan bahwa sendiri atau dengan siapapun gua harus bisa terus melangkah. Karena yang aku lihat di sini, bisa jadi kalian mungkin merasa dalam proses ini kamu banyak harus melakukan segalanya ataupun kamu berjuang sendiri di bagian kedua 2021 gitu ya. Aku lihat ya, tapi itu adalah saat dimana kamu bisa fokus dan fokus dengan apa yang kamu inginkan dan apa yang terbaik buat diri kamu. Kamu nggak pernah sendiri kok. Semesta ini ada dan selalu ada. You're not alone gitu loh. Jadi jangan pernah ngerasa sendiri. Kadang-kadang ada pun orang kita juga ngerasa nggak ada siapa-siapa gitu ya. Oke. Kita lihat bagian ketiganya. Three of Swords, Ten of Wands, Ace of Cup. Iya kan? Ini mulai ber ini. Memang dua bagian ini awal kalau aku lihat bagus ya. Tapi ya ini, kamu harus melepaskan sesuatu ini. Dan melepaskan sesuatu itu tidak selalu gampang. Ya Leo. Melepaskan sesuatu itu, baik itu hubungan, baik itu pekerjaan dan lain sebagainya, kita akan merasa satu goncangan karena akan ada satu perubahan. Tapi perubahan ini akan ya dikala satu hal berakhir, pasti ada satu hal yang mulai, satu hal yang lahir ya. Dan ingat akan tanggung jawab kamu. Ya kamu saat kamu melakukan itu, saat kamu fokus dengan apa yang terpenting, ini juga masalah apa yang kamu prioritaskan.
kamu pun akan bisa melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas gitu. Kita punya Three of Swords, kita punya Ten of Wands ya. Kalau yang aku lihat ini masih residu dari bagian kedua di sini. Karena yang aku lihat ini adalah sesuatu yang mungkin sudah menjadi kebiasaan, ya mungkin ini ada hubungannya dengan keluarga, ini mungkin ada hubungannya dengan percintaan, tetapi kamu meninggalkan sesuatu di sini. Dan mungkin ini kamu masih mengalami goncangan-goncangan. Tetapi setelah itu, segala sesuatunya akan Akan sembuh, akan pulih. Tetap yakin, tetap percaya. Dengan kekuatan kamu juga, dengan kebisaan kamu juga. Dan aku lihat di sini, yaitu tadi mulai itu, ya, kita punya Ace of Cup, pemulihan. Pemulihan baik dari masalah percintaan, diri kamu, finansial kamu, dan lain sebagainya. Jadi memang di awal memang oke ya. Oke, ini kalau yang aku lihat di awalnya oke. Di bagian tengah, di bagian kedua memang ada satu goncangan, tetapi kalau kamu tetap percaya, tetap yakin, tetap maju, ya, tetap nge-charge maju ke depan, segala sesuatunya akan baik-baik saja, bahkan akan lebih baik untuk kalian semua. Oke Leo, ini adalah readingan untuk kalian secara garis besar untuk 2021. Doa dan harapanku adalah kalian semua akan mendapat kesuksesan, ya, selalu sehat. Pokoknya doa-doa dan harapan terbaik buat kalian Leo. Terima kasih. Namaste.